Ciptakan SDM unggul menuju Indonesia Emas, ini harapan Haji Muklas Siddiq. Probolinggo CB News Indonesia, peran pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan program perlindungan hak perempuan. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Laksdia TNI Purnawirawan Haji Muklas Siddiq MPA, pada kegiatan sosialisasi KPPPA RI terkait pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak, Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023. Indonesia ini begitu luas daerahnya, begitu banyak penduduknya. Sering orang ngomong demografi. Demografi adalah kondisi penduduk yang menempati, mendiami pulau-pulau di Indonesia. Itu demografi namanya. Acara sosialisasi berlangsung di salah satu kafe and resto Jalan Dr. Saleh Kota Probolinggo. Dihadiri juga oleh anggota DPRD Kota Probolinggo Heri Poniman dari fraksi Gerindra, narasumber Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, RRNda Sri Rejeki SE, MIDEA, PHD, dan Kadis Pemberdayaan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Probolinggo, Dr. Anang Budi YMKes MMRS, beserta para tamu undangan. Haji Muklas Siddiq katakan, dalam upaya meningkatkan pemberdayaan dan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, tentu merupakan upaya yang harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang menjadi tugas berat Kementerian Pemberdayaan tahun 2045 mendatang, menuju Indonesia Emas, kami sangat berharap penguatan koordinasi para stakeholder dapat terus ditingkatkan dan terus ditingkatkan, serta untuk terus melakukan koordinasi secara rutin, karena perempuan adalah investasi kita, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, jelas Haji Muklas Siddiq, yang juga caleg DPR RI Dapil Kota Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan dari fraksi Gerindra. Sementara itu, narasumber Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Enda Sri Rejeki menyampaikan, terkait pendidikan anak-anak harus terpenuhi atas pendidikannya, tentunya harus memiliki SDM unggul dalam menyambut Indonesia Emas mendatang. Kadis PPPA dan KB Anang Budi YM memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap kepedulian Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang sangat memikirkan bagaimana persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diminimalisir, dan kalau bisa kita hilangkan. Inilah juga menjadi isu-isu strategis di Pemprov Jatim, bagaimana pencegahan kekerasan baik itu dalam rumah tangga, perempuan dan anak. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita dapat bersinergi dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kita. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Begini Pak, konsepnya KPP adalah sosialisasi tentang ada dua hal. Bagaimana tentang pemberdayaan perempuan dan sekaligus perlindungan anak. Maka kaitannya kalau dinaikkan ke atas, pemberdayaan perempuan bagaimana ibu-ibu bisa mengatasi anak-anaknya nggak stunting. Perlindungan anak ini juga ada kaitan juga. Bagaimana anak-anak juga tidak stunting, gizi cukup, dan tidak ada KDRT, Pak. Itu fokus pada kali ini. Mungkin nggak usah, karena kalau bicara spektrum ini bisa puluhan aspek, tapi kali ini hanya dua itu, KDRT dan stunting. Di Pasuruan Probolinggo awalnya kira-kira 4 tahun lalu kami nangani, waktu saya ketua harian Gerindra. Probolinggo tinggi di Jawa Timur stunting, tapi sekarang sudah semakin berkurang karena apa? Kita menyadarkan kepada ibu-ibu agar tatkala ngeramut anak-anaknya sungguh-sungguh. Saya melihat bahwa sebetulnya wong nok desa pun gizinya nggak usah mewah, Pak. Mangane cukup gizi, misalnya tahu, tempe, ono iwak, ada ikan kan murah. Ya, cuma mereka belum tahu itu, bahwa itu untuk menghindari anak-anaknya menjadi stunting. Nah, ini yang kami tekankan kali ini, Pak. Kemudian soal KDRT, garis besarnya, kenapa sih di dalam rumah tangga kok ono KDRT? Perlu paham mereka. Wong lanang nggak oleh kereng nang bojone, nggak oleh ngawur lah ya. Kan kembali ke ajaran Islam. Islam itu sangat menghargai kan. Wong wedok menghargai wong lanang juga menghargai wong wedok.
Lah nek ono masalah ayo konsultasi. Nek de percaya kiai ayo maro nang kiai. Cek masalah ini dibantu dipecahkan. Kalau sampai ada kasus hukum nggak langsung ujung-ujung dipolisikan nang Kementerian Agama di kecamatan mediasi kan ada itu. KUA itu loh, itu dimanfaatkan karena pemerintah membuat struktur itu untuk membantu rakyatnya. Yang ujungnya adalah agar KDRT berkurang, anak-anak stunting juga berkurang. Karena kita ingin di 2045 nanti kan menjadi tahun emas. Lah, sekarang sudah mulai disiapkan dong. Nek saya ingin dia nanti pada 45 sudah usianya sekitar 27 tahunan kira-kira gitu loh Pak. Itu. Ini keinginan kami begitu. Itu Pak. Jadi begini, Allah membuat alam ini lebih gede lagi background yang ini. Allah selalu dari waktu ke waktu meningkatkan kualitas manusianya. Makanya zaman Nabi Adam belum ada ilmu kedokteran. Nek loro mek suwuk tok. Mosok itu sebegitu banyak. Lah artinya kita generasi harus menyiapkan anak cucu kita, anak-anak yang lebih bagus dari kita. Iya, SDM yang lebih. Nah, caranya tadi meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuannya, meningkatkan kualitas anak-anak kita. Itu. Nggih. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Tadi poin-poin yang kami sampaikan adalah terkait peran perempuan ya di sini dalam keluarga dan juga tentang pemenuhan hak anak dan bagaimana peran keluarga dan terutama mungkin juga perempuan ya dalam hal ini seorang ibu dalam memenuhi hak anak di dalam keluarga supaya kita ingin memastikan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal supaya bisa menjadi generasi emas yang seperti kita cita-citakan di tahun 2045 di Kabupaten Probolinggo. Terkait tema HUT RI teruslah melaju menuju Indonesia maju, khususnya bagi anak-anak bidang pendidikan, gimana Bu? Sedikit saja. Pas melaju menuju Indonesia maju, ya. Khususnya bidang pendidikan bagi anak-anak. Monggo. Oke. Terkait tema HUT Indonesia ini menuju Indonesia ini ya, terkait pendidikan ya tentunya ini sangat berkaitan ya. Kalau kita pingin Indonesia ini maju, tentunya modalnya ya harus dari pendidikan gitu ya. Dan ini anak-anak juga harus terpenuhi hak atas pendidikannya ya, dari mulai dari SD, SMP, bahkan nggak bisa sampai SMA dan bahkan seterusnya. Meningkatkan SDM Bu ya. Kenapa? Lebih meningkatkan ke SDM ya. Iya, pastinya. Itu SDM adalah memang kalau kita berbicara maju pasti SDM-nya itu yang modal utama kita gitu ya sebagai bangsa nih, SDM-nya harus dibenarin dulu gitu ya, pendidikannya baik di sekolah maupun di rumah. Selalu kami menekankan adalah keluarga, pendidikan dalam keluarga itu adalah nomor satu gitu, karena dia yang anak-anak di rumah dulu begitu ya. Nama lengkapnya Bu? Diperkenalkan nama lengkapnya Bu? Oh, nama lengkap saya Endah Sri Rejeki. Selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih Bu ya.